Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen, perkenalkan nama saya Sugiarto, nomor induk mahasiswa 2161101096. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan proposal tesis saya, insya Allah secepat mungkin, sesingkat mungkin, maksimal 10 menit. Bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Wakaf itu persepsi masyarakat hanya sebatas pemahaman fikih. Wakaf itu kadang belum digunakan secara produktif, artinya bisa memberikan manfaat bagi semua orang. Berdasarkan Direktorat Pemberdayaan Tanah Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia, 74% tanah wakaf di Indonesia itu diperuntukkan untuk masjid dan mushola, 13% untuk lembaga pendidikan, 5% untuk pekuburan, 8% untuk yang lainnya. Kemudian tahun 2021 Global Charities Aid Foundation, Indonesia ini negara paling banyak memberi di dunia. Artinya penyumbang kekayaan terbaik diantaranya adalah masalah wakaf. Baik itu wakaf tanah maupun wakaf secara tunai. Ini luar biasa. Tahun 2021 Siwak Kementerian Agama, lokasi tanah wakaf di Indonesia itu ada sekitar 414.829 lokasi. Luasnya sekitar 55.259.087 hektar. Kalau diuangkan, ini per tahun wakaf tunai gitu ya, sekitar 180 triliun. Luar biasa ini. Kenapa? Wakaf, tanah wakaf khususnya belum produktif secara maksimal. Karena regulasi wakaf belum memadai, literasi wakaf yang rendah, kapasitas nazir tidak memadai, kemudian penggunaan teknologi juga tidak memadai. Padahal fungsi wakaf secara keseluruhan itu adalah untuk sosial dan pembangunan. Berdasarkan informasi Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah Agung Danarto, tanah wakaf Muhammadiyah itu mencapai 21 juta meter persegi. Nah, baru 50% itu yang diproduktifkan. Yang 50% belum produktif. Nah, ini kan ada PR, pekerjaan rumah nih, khususnya bagi Muhammadiyah. Muhammadiyah tahun 1914 mendapatkan legal standing oleh Belanda, menjabat sebagai nazir. Artinya bahwa Muhammadiyah itu sebagai pengelola, ya organisasi, ya memiliki badan hukum. Di antaranya adalah Majelis Wakaf Pimpinan Cabang Muhammadiyah Garut Kota Jawa Barat. Nah, sehingga saya tidak dicantumkan di dalam PPT ini bahwa pimpinan cabang Muhammadiyah Garut Kota Jawa Barat itu memiliki tanah wakaf sekitar 17.000 meter persegi.
Sehingga saya tertarik untuk membuat tesis dengan judul Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif dan Kehartabendaan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Garut Kota Jawa Barat. B. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah di sini ada dua. Satu, pengelolaan wakaf produktif yang diterapkan Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Garut Kota Jawa Barat. Dua, strategi pengembangan wakaf produktif yang diterapkan Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Garut Kota Jawa Barat. C. Batasan masalah. Batasan masalah di sini juga ada dua. Satu, pengelolaan wakaf produktif yang diterapkan Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Garut Kota Jawa Barat. Dua, strategi pengembangan wakaf produktif yang diterapkan Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Garut Kota Jawa Barat. D. Rumusan masalah. Rumusan masalah tetap sama ya. Ada dua. Satu, bagaimana pengelolaan wakaf produktif yang diterapkan oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Garut Kota Jawa Barat. Dua, strategi pengembangan apa yang digunakan oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Garut Kota Jawa Barat dalam mengelola tanah produktif. E. Tujuan penelitian dan manfaat penelitian. 1. Tujuan penelitian. A. Untuk menganalisis bagaimana pengelolaan wakaf produktif yang diterapkan Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Garut Kota Jawa Barat. B. Untuk menganalisis strategi pengembangan yang digunakan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Garut Kota Jawa Barat. 2. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian tentunya di sini khusus untuk Muhammadiyah, memotivasi untuk mengembangkan dan mengolah bentuk wakaf, baik itu wakaf tunai maupun wakaf tidak tunai secara produktif dengan tepat. Kemudian manfaat penelitian banyak sebetulnya ya, manfaat penelitian. Ini bisa menjadi tambahan literatur bagi masyarakat, bagi akademisi keilmuan. Kemudian bisa manfaat juga untuk memajukan visi dan misi Kota Garut, supaya mengeluarkan peraturan yang berhubungan dengan wakaf, supaya tanah-tanah yang belum produktif, tanah wakaf itu bisa diproduktifkan. Bab 2, tinjauan teoritis. A. Teori seputar wakaf. 1. Ada definisi wakaf. 2. Sejarah wakaf. 3. Dasar hukum wakaf. Ada berdasarkan hukum Islam, ada berdasarkan pemerintahan Indonesia. 4. Hukum dan syarat wakaf. 5. Bentuk wakaf. 6. Wakaf produktif. 7. Sejarah perwakafan Indonesia. 8. Sistem manajemen wakaf Indonesia. 9. Strategi pengembangan tanah wakaf secara produktif. 10. Wakaf produktif perspektif ekonomi Islam. 11. Kendala pengembangan tanah produktif. B. Penelitian terdahulu itu ada ya, tahun 2014 Masrursin ya, Masrursin tahun 2014 dan Suhairi 2015 itu penelitian terdahulu yang hampir sama. Persamaannya itu sama membahas wakaf, metode penelitiannya kualitatif, tujuannya mengetahui wakaf produktif, perbedaannya masalah dan lokasi penelitian, waktu dan tempat. Kerangka berpikir itu ada perencanaan ya. Saya tidak menyampaikan di sini karena waktu. Kemudian ada pelaksanaan dan pengendalian. Bab 3, metode penelitian, jenis penelitian. Ini field research, penelitian lapangan, teknik, deskriptif, kualitatif. B.
Yang tadi A ya, sekarang B. Subjek penelitian yaitu Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Garut Kota Jawa Barat. C. Objek penelitian Jalan Kondang Rege, Regol, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44112. D. Tempat penelitian yaitu Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Garut Kota, Jawa Barat. Kemudian Kai Informan. Nah ini siapa? Kai Informannya itu dua. Ada ketua dan sekretaris Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Garut Kota. Sumber dan teknik pengumpulan data. Sumber data ada primer dan sekunder. Primer sudah jelas, Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Garut Kota Jawa Barat. Sekunder itu buku-buku yang terkait dengannya. Teknik pengumpulan data bisa observasi, wawancara, studi literatur. G. Teknik analisis data bisa observasi, wawancara, studi kepustakaan, kemudian analisis kualitatif dan deskriptif. Terima kasih Pak dosen. Fastabiqul khairat, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.